Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatil 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di waktu yang sangat berharga ini. Waktu yang Allah ciptakan menjadi bekal buat kita. Waktu yang akan menjadi penentu kita mendapatkan kebahagiaan apa kecelakaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, wal asr, demi waktu, demi masa. Karena masa itulah adalah bekal modal kita hidup di dunia ini. Ketika waktu sudah habis, kita harus punya keuntungan yang banyak dari bekal dan modal itu, yaitu waktu. Merugilah kita ketika waktu sudah habis, masa sudah selesai, tetapi kita tidak mempunyai keuntungan apapun dalam hidup kita. Itulah wal asr. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia sungguh dalam kerugian bila tidak bisa memanfaatkan bekal modal yang Allah berikan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam hidup kita, karena untuk seorang mukmin tidak akan menemukan satu alasan pun untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun kondisi kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita senantiasa bersyukur, dalam sehat bersyukur, dalam sakit bersyukur, saat senang bersyukur, saat susah juga bersyukur, saat keluasan rezeki bersyukur, saat kesempitan rezeki bersyukur. Apapun kondisi kita, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Bila beliau dalam kesenangan, dalam keluasan rezeki, dalam kesehatan, itulah doanya. Segala puji bagi Allah yang telah sempurna dengan nikmatnya amal-amal sholih. Tetapi bila beliau dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kondisi sakit, beliau juga tetap bersyukur. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, atas segala keadaan. Maka bersyukur adalah wajib, bukan pilihan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semuanya, saya mengajak sahabat di kesempatan yang berharga ini untuk kita sharing, untuk kita ngobrol. Insyaallah bersama-sama kita akan mengkaji kitab At-Tadhkirah. Di hadapan saya ini kitab At-Tadhkirah, kitab buah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Kitab ini memberikan kita ilmu bagaimana kita mempersiapkan hidup kita. Kitab ini memberikan panduan bagaimana kita bersikap supaya kita mendapatkan kebahagiaan
dalam kehidupan kita, khususnya di akhirat. Karena kalau di dunia kebahagiaan itu relatif. Kenapa relatif? Karena di dunia itu kebahagiaan tidak selalu didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Keamanan, kenyamanan, keselamatan tidak senantiasa menjadi bagian dari hidup orang-orang yang bertakwa dan beriman. Tidak. Terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mentakdirkan hidup kita. Maka sebenarnya yang kita cari, yang kita kejar, walaupun dua-duanya, tapi yang paling utama adalah kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia, bukan keamanan dunia, bukan keselamatan dunia. Bagaimana kalau kita lihat sejarah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, yang mereka tidak mendapatkan keamanan di dunia, mereka syahid, terbunuh. Bagaimana Husain bin Ali karamallahu wajhah, mereka terbunuh, bahkan dihinakan proses pembunuhannya dalam sejarah. Bagaimana para ulama mazhab, mereka disiksa oleh penguasa-penguasa zalim karena fitnah. Bagaimana para sahabat yang hidupnya tidak memperoleh kesenangan. Itu membuktikan apa? Membuktikan bagaimana para nabi juga. Itu membuktikan apa? Membuktikan kebahagiaan dunia fata morgana. Kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Tetapi yang paling utama adalah kebahagiaan akhirat. Walaupun betul kita berharap keduanya, tapi jangan terlalu fokus dengan kebahagiaan dunia. Jangan membuat kita sedih kalau kita tidak senang di dunia, tidak bahagia di dunia, selalu mendapat ujian dari Allah, selalu sakit, dan selalu banyak sekali cobaan-cobaan dari Allah. Saya kira sahabat semua sepakat dengan saya bahwa yang paling utama adalah akhirat. Akhirat itu adalah surga. Dunia hanya sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih utama dari dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya kitab ini akan memberikan kepada kita pencerahan bagaimana hidup kita selama ini sebenarnya. Apakah sudah sesuai dengan arahan dari Allah dalam Al-Quran? Apakah sesuai dengan petunjuk Nabi dalam hadis-hadisnya? Apakah sesuai dengan narasi-narasi mas sahabat dalam makalah-makalahnya para ulama salih? Apakah sudah sesuai? Apa sebenarnya kita selama ini hanya mengejar dunia saja? Mari kita persiapkan hidup kita. Ada narasi yang sangat baik sekali yang perlu kita renungkan. Mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak mengingat mati? Kitab yang di hadapan kita ini adalah At-Tadzkirah, pengingat, peringatan fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. At-Tadzkirah fi ahwalil mauta, dalam hal-hal tentang kematian, wa umuril akhirah, dan urusan-urusan akhirat. Kitab ini akan memberikan kita informasi yang sangat luar biasa, akan mengubah cara hidup kita di dunia, di sisa-sisa hidup kita, di waktu-waktu yang tersisa yang kita bisa isi dalam hidup kita. Ada pertanyaan yang sangat baik sekali yang perlu kita sama-sama renungkan. Mengapa banyak orang yang mendengar berita kematian, banyak orang yang mengantarkan orang yang meninggal, banyak orang yang mengiringi jenazah, banyak orang yang menghantarkan orang ke kubur, berziarah kubur secara rutin, tetapi sedikit sekali teringatkan dengan kematian. Setelah itu selesai prosesi, itu selesai, dia hidup seperti biasa lagi. Tak pernah mengingat kematian, tak pernah mempersiapkan diri untuk mengingat kematian. Kenapa? Tidak berbekas. Bagaimana apa yang dia dengar tentang kematian, apa yang dia lihat dari kematian, bagaimana orang sakaratul maut, tidak berbekas. Kenapa? Kata para ulama, karena kita saat itu hadir dengan telinga kita, hadir dengan mata kita, hadir dengan kaki dan tangan kita. Bahkan mungkin orang yang menjadi orang yang pengurus jenazah hadir dengan semua anggota tubuhnya, tapi
tidak hadir dengan hati dan pikiran, sehingga kematian tidak masuk dalam memori, akal dan hati kita, sehingga kematian tetap jauh dari ingatan kita, sehingga hidup kita lebih banyak terlalaikan oleh dunia daripada teringatkan oleh kematian. Masya Allah, subhanallah, ini luar biasa sahabat semua. Saya sampaikan ini bukan untuk menggurui, bukan saya merasa sudah mengingat kematian lebih dari sahabat semuanya, tidak, tapi ingin berbagi dan mengingatkan diri pribadi. Suatu ketika nanti kita semuanya akan didatangi oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Karena itulah Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak kematian, mengingat kematian. Aksiru min dzikri hazimil ladzat. Aksiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan hidup, yaitu kematian. Bahkan beliau juga dalam sebuah hadisnya ketika dialog dengan sahabat kaitan dengan kematian, ketika ada sahabat ketika Rasulullah SAW menjawab para sahabat yang bertanya, ayul mu'minina afdalu, orang mukmin, siapa orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat bertanya lagi, fa ayul mu'minina aqyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Rasulullah SAW menjawab, aksaruhum lil maut, mereka yang paling banyak mengingat, dzikran, aksaruhum lil mauti dzikran, mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan mereka yang paling baik persiapannya dalam menghadapi setelah kematian itu. Ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang cerdas. Jadi sahabat semuanya, mengingat kematian adalah hal yang sangat dianjurkan oleh syariat, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dan dicontohkan oleh beliau dalam hidupnya. Jadi kita perlu menata diri, bagaimana kita menyempatkan diri untuk senantiasa mengingat akan datangnya kematian kepada diri kita, sehingga akan menjadi berpengaruh kepada hidup kita, mempengaruhi hidup kita, akan mempengaruhi cara sikap kita dalam hidup, akan mempengaruhi sikap kita terhadap dunia, dan akan lebih cerdas kita dalam menghadapi dunia ini. Hidup kita ini ada dua episode. Yang pertama adalah episode safar qarib, perjalanan pendek, perjalanan dekat. Sesungguhnya kita semuanya sudah paham bahwa kita ini di dunia bukan tujuan. Kita ini sedang mengembara, safar, sedang melakukan perjalanan panjang. Tetapi kalau dikategorikan, perjalanan kita di dunia ini adalah safar qarib, safar pendek, safar dekat. Kenapa? Karena selalu kita dibayang-bayangi dengan kematian, dan kematian itu dekat, sangat dekat. Safar qarib adalah dari mulai kita lahir sampai kita dijemput oleh kematian. Itulah safar qarib. Kemudian yang kedua adalah safar ba'id, perjalanan panjang, perjalanan sejak kematian tiba sampai menghadapi hari kiamat nanti dalam hisab, dalam pengadilan akhirat. Itulah safar ba'id. Itulah yang panjang, karena akan butuh sekali perbekalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan safar qarib kita sekarang di dunia menentukan safar ba'id kita. Safar pendek kita ini di dunia menentukan sekali safar panjang kita nanti. Apa yang kita lakukan di safar qarib ini akan menjadi kunci susah atau mudahnya hidup kita nanti di safar ba'id, akan menjadi penentu bahagia dan sengsaranya kita, selamat dan celakanya kita di safar ba'id nanti. Ditentukan sekarang, di safar qarib sekarang. Makanya salah satu hal yang bisa membuat kita mempunyai hidup yang senantiasa berkualitas
menyempatkan diri untuk selalu mengingat kematian, tidak tergoda, tertipu daya dengan dunia, bisa menata dunia dengan baik, adalah mengingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu kunci membuat safar qarib kita lebih baik sebelum datangnya gerbang safar baik kita. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad mengingatkan kita, innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat, terminal dari terminal-terminal akhirat. Kuburan pertama kali, berarti kematian. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat di kuburan, di tempat pertama itu, fama ba'dahu aisaru minhu, setelahnya akan lebih ringan. Wa ilam yanju, tetapi kalau tidak selamat, fama ba'dahu asyadu minhu, setelahnya akan lebih berat lagi. Kalau kita mendapatkan kenikmatan di kubur, setelahnya akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau kita mendapatkan siksa kubur, maka setelahnya akan lebih berat lagi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita. Setelah ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji kitab At-Tadhkirah ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita di sisa-sisa hidup kita. Mungkin kita perlu muhasabah, merenung selama ini hidup kita seperti apa. Jangan-jangan selama ini perbekalan kita hanya perbekalan dunia yang sudah terkumpul banyak sekali, sedangkan perbekalan akhiratnya sekedarnya saja. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan bukan itu yang kita telah lakukan selama ini. Seandainya benar seperti itu, mari kita mulai menata diri, mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Kematian itu senantiasa mendadak, walaupun biasanya ada yang diawali dengan sakit, tetapi kematian itu mendadak. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat, kita akan mulai mengkaji kitab At-Tadhkirah ini. Kitab ini diawali dengan satu bab yang menyampaikan larangan berharap mati. Larangan kita berharap memperoleh kematian. An-nahyu an tamannil maut wa du'a bih. Larangan meminta mati dan berdoa untuk kematian. Tapi sesuai dengan alasannya. Kenapa dilarang? Lidharri nazala fil mal wal jasad. Karena kemadaratan, sakit dan apapun yang kita rasakan di dalam harta dan fisik kita. Imam Muslim dari Anas menyampaikan riwayat dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengharapkan kematian karena madarat, karena doror yang mengenainya. Fa in kana la budda mutamanniyan falyakul. Seandainya tidak harus berharap mati, falyakul, maka berdoalah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku selagi hidup wafat itu baik bagiku. Ini adalah hadis yang pertama, bahwa kita dilarang mengharap kematian karena madarat, musibah, bencana yang kita rasakan dalam harta dan dalam diri kita. Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis, la yatamannayanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatihi innahu idza mata ahadukum in qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umurahu illa khairan. Janganlah berharap kematian salah seorang di antara kalian, dan janganlah berdoa dengannya sebelum terjadi. Innahu idza mata ahadukum, sesungguhnya apabila seseorang sudah menghadapi kematian, maka in qata'a amalu, akan terputus amalnya. Innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Sesungguhnya seorang mukmin tidak bertambah usianya kecuali dalam kebaikan.
Intinya tanpa udzur syar'i kita tidak boleh berharap kematian. Karena ada hadis yang menjelaskan alasannya kenapa tidak boleh. La yatamannayana ahadukumul maut imma muhsinan wala lahu ayazdada khairan. Janganlah salah seorang dari kalian berharap kematian, karena bila dia orang yang baik maka akan bertambah kebaikannya. Wa imma musian fala allahu yastatiba. Apabila orang yang buruk maka dia akan punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannaul mauta fa inna haulal mutli syadidun wa inna minas sa'ada ayyatula umrul abdi hatta yarzuqahu Allahu illa al-inabah. Janganlah berharap kematian, karena sesungguhnya bencana sakaratul maut itu sangat dahsyat, dan sebagian daripada kebahagiaan adalah bila seseorang mempunyai umur yang panjang dan Allah rizkikan kepadanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjelaskan tentang dilarang kita berharap kematian. Jangan berharap kematian karena bencana fisik, bencana harta, karena hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Bagaimana selanjutnya kalau kita mendapatkan musibah kaitan dengan agama, dengan keimanan, dengan keislaman kita? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kita untuk yang pertama ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita untuk senantiasa Allah berikan kecerdasan hati dan akal kita untuk senantiasa mempersiapkan hidup kita. Salah satunya adalah dengan senantiasa mengingat kematian. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.